Siang, Saudara Golden. Oke, siapa ini? Saudara Dehen. Ya, ini tema menarik ini. Ya, oke. Saya boleh bernarasi? Oke, baik. Jadi kalau saya membaca di dalam Bible ya, terkait dengan orang-orang yang ingin membunuh Yesus itu, semuanya berada di kubu iblis. Bahkan Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu mau melakukan keinginan bapakmu. Orang yang Yesus katakan iblis bapakmu itu orang yang ngapain? Orang yang ingin membunuhnya. Yohanes 8:37 sampai nomor 44. Mereka datang ingin membunuh Yesus. Yesus mengatakan, kenapa kau ingin membunuhku? Karena iblislah yang menjadi bapakmu. Berarti keinginan iblis adalah membunuh Yesus. Endingnya penyaliban. Berarti penyaliban ini adalah keinginan iblis. Berarti salib adalah karya iblis. Begitu, silakan. Oke, saya akan menjawabnya karena dia ada lawan diskusi saya ya. Sering jadi lawan diskusi saya. Izin teman-teman ya. Oke, Bang Zuma. Ya, apakah Kristus dibangkitkan? Kristus itu bangkit atau enggak? Kalau terkait dengan sebentar Pak, jangan terbawa narasi Pak. Tenang, sebentar Bang Zuma. Saya harus tahu endingnya dulu. Tenang Pak. Itu bernarasi, bebas. Bang Golden. Tenang. Jangan terbawa narasi Anda sendiri. Pak Prof, jangan terbawa narasi Anda sendiri ketika Zuma datang ke sini. Enggak, tenang Bang Golden, man. Kita percaya kepada Tuhan. Tenang Bang Golden, tenang. Ini saya percayakan kepada saudara ini profesor. Tenang Bang Golden, tenang. Ya, kalau Tuhan mengendaki ya, tenang ya. Ini Bang Zuma, Kristus dibangkitkan enggak? Kan Bang Zuma itu memakai dalil-dalil dari Alkitab atau dari PB. Karena ini kan ranah Kristen. Bang Zuma membaca kalau Kristus itu dibangkitkan atau tidak? Ya, memang Kristus dibangkitkan, betul. Amin. Saya percaya. Amin. Ya, amin. Karena Teman-teman Yesus catat ya, Bang Zuma percaya Kristus bangkit. Percaya bahwa Kristus dibangkitkan. Amin. Itu yang penting endingnya. Kristus percaya. Bang Zuma percaya Kristus lagi. Prof, nggak usah dibahas tentang kalimatnya. Kenapa Kristus itu bangkit? Rekamannya. Kenapa Kristus itu bangkit? Percaya Kristus itu bangkit ya. Terima kasih Bang Zuma. Kenapa Kristus bernarasi ya? Percaya. Nggak apa-apa. Tenang. Kenapa Kristus itu bangkit? Teman-teman satu-satu ya teman-teman. Jangan panik, santai. Ya, teman-teman. Kenapa Kristus itu bangkit? Karena Yesus sudah menubuatkan iblis akan keluar dari tanah. Itu kata Yesus. Bukan di mana? Maka iblis keluar. Dalilnya Kristus menubuatkan. Ya, Yesus menubuatkan iblis akan dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Keluar dari kubur. Dari tanah itu di mana? Jangan di framing. Oke, baik. Ayatnya. Bang Zuma berkata bahwa iblis akan keluar dari tanah. Jangan di-mute, santai aja. Ya, jangan di-mute. Jangan di-mute, santai aja. Oke. Coba Anda lihat dulu di dalam kitab Yesaya 14 nomor 13 sampai nomor 15. Yesaya 14 ya, Yesaya 14. Kita buka Yesaya 14. Dibuka dan dibaca. Yesaya 14 ayat berapa? Ayat 14-15. 14-15. Di mana sih dikatakan Kristus berkata seperti itu? Sabar dulu. Nanti ucapan Yesus nanti akan saya tunjukkan. Tolong baca dulu. Tolong buka. Saya buka. Iya, makasih ya. Saya bantu buka ya. Saya hanya buka ini ya. Jadi teman-teman biar Iya. Oke. Ayat 14-15 Yesaya. Siap. 14-15 saya bantu baca di sini ya. Yesaya 14 ayat 14 sampai 15 ya Bang Yuma ya. Siap. Sini dikatakan, aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Ayat yang ke-15. Sebaliknya, ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Oke, siapa itu? Tenang. Pertanggungjawabkan dulu di mana iblis kata Yesus keluar dari kubur, di mana? Ini akui dulu bahwa iblis dilemparkan ke alam kubur. Akui dulu. Iya, setelah ini akui dulu bahwa ini iblis dilemparkan ke alam kubur. Bang Zuma, itu dalilnya. Tidak mau mengakuinya, Bang Zuma sendiri. Yang dibaca tadi apa? Iblis itu keluar dari dalam tanah. Bang Zuma berkata bahwa iblis keluar dari dalam tanah. Akui dulu bahwa ini iblis masuk ke tanah. Kata Yesus, Bang Zuma berkata kata Yesus. Iya, habis ini saya tunjukkan dalilnya. Habis ini. Tenang. Habis ini akui dulu. Apakah betul Yesaya 14 mengatakan iblis turun ke kubur? Sebentar. Akui dulu. Pak Den, akui dulu. Habis itu saya tunjukkan dalilnya Yesus mengatakan itu. Akui dulu. Benarkah iblis dilemparkan ke alam kubur?
Ya, ini Yohanes Maksudnya? Yesaya 14 benar. Enggak, tenang. Tolong. Saya bicara. Pak Dehen, tolong di mute dulu Pak Dehen. Pak Dehen jangan mute sendiri Pak Dehen. Pak Dehen doubling Pak Dehen. Oh iya, sorry. Ya, Pak Den. jadi akui dulu bahwa dalil ini menerangkan ke kita kalau iblis itu dilemparkan ke alam kubur, ke dunia Tidak, orang mati. saya Betul tidak nggak? mau mengakui di sini Jadi- tertulis jadi ini apa? diturunkan bukan dilemparkan. Ya, diturunkan, Bukan dilemparkan. Iya, diturunkan. Berarti iblisnya Ya, di mana? saya Iblisnya berada mengakui di mana? di Yesaya 14 bahwa iblis akan Di dalam kubur. diturunkan Di dalam ke kubur. dunia orang mati, yaitu di liang kubur. Diturunkan dalam bukan kubur. dilemparkan. Oke, Iya, sekarang berarti tolong dia ada di alam kubur. Gimana? Berarti dia di alam kubur kan? Berarti dia di alam Siapa? kubur kan iblisnya? Kalau kamu berbicara bahwa alam kubur, alam ini, alam goib atau liang goib berarti sama. Sebentar, alam goib Alam kubur itu sudah sangat bisa diubah jelas. menjadi liang. Itu lagi intinya di situ di liang kubur. Liang, Di liang jadi kubur menurut tertulis Anda liang liang kubur. Ya, terus alam. poinnya apa Juma? Poinmu apa sih dari sini? Oke, Ya, iblisnya setelah ada di kamu liang kubur, menunjukkan kan? Ini kan. Tolong tunjukkan saya dalil bahwa Yesus berkata iblis akan keluar dari alam kubur. Oke, baik. Sekarang Dari Anda dalam baca tanah, Yohanes kamu bilang perikop. 12:31. Iya. Yohanes 12:31 Anda sudah kamu akui bukan bahwa apa? iblisnya di dalam tanah. Yohanes 12 nomor ya, kamu tadi bilang 31. bahwa iblis akan keluar dari dalam tanah. Nah, Yohanes berapa? Kita buka Iya. sama-sama ya. Yohanes Yohanes 12:31, Bang. 12 12 nomor 31. nomor 31. Yohanes 12 ayat 31. Yuk. Ya. Buka. Ini kalimatnya keluar dari kubur tadi ya. Sebentar. Ya. Kita buka bentuknya. Nih, itu ya. Ya. Oke, kita baca ya Yohanes 12 ayat 31 ini tulisan Allah berkata Iya. itu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga Iya. penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Tuh. Di mana di situ dari kubur? Ah. Di mana di situ Oke. dari tanah? Oke. Tadi iblisnya dilempar ke dalam kubur. Ketika dia dilempar keluar dari mana? Coba pakai nalar. Dari Coba pakai nalar. dari dunia. Kalau di situ jelas loh, di situ tertulis penguasa Dari dunia dunia. loh. Di situ tertulis penguasa dunia loh ya. Iblisnya tadi di liang kubur. Ketika Iya, Tenang. Pak. Ini kan jelas ya Juma ya. Di situ kan jelas tertulis sekarang juga penguasa dunia akan dilemparkan keluar. Lokasi yang disebutkan di situ tuh dunia gitu loh. Sekarang gini deh. Coba kamu dari tanya mau nanya mulu. Kamu berani nggak ditanya nih sama saya? Berani nggak kamu ditanya sama saya? Ya, Kalau saya pakai kitab fisik nih. Coba dibesarin. Oke, Mas. point of view-nya sebentar Bro Bevan. Point of view-nya bahwa kamu sudah terbukti memelintir ayat Alkitab bahwa di situ hanya tertulis keluar, tapi dengan asumsi kamu bahwa di situ keluar dari kubur. Padahal jelas kami menyebutkan bahwa di situ penguasa dunia, bukan penguasa kubur. Ya, jelas ya. Anda di sini adalah memelintir firman. Sekarang ganti tanya Bro Bevan, silakan. Oke, ini kan temanya tentang iblis ya. Jadi saya bawa kitab Islam ya. Ini tafsir Qurtubi jilid 18. Nih ada ISBN-nya. penguasa dunia menurut Sabar. Jangan tanya mulu dong. Tadi jangan nanya. Loh, kan kamu udah ditanya, kamu udah bertanya. ini berbicara mengenai salib. Kenapa Apakah Anda sudah takut? akui? Kenapa Apakah takut? Anda sudah akui Kenapa takut? bahwasanya Kenapa bukan, takut? bukan. Hah? Yang Ya udah, gantian ngomongnya. Anda tadi sudah ngomong, sudah saya Ini jelaskan. sekarang yang dibicarakan Kenapa sekarang takut ini ditanya? adalah mengenai Kenapa penyaliban takut? itu karya Kenapa takut? iblis atau karya Tuhan yang diributkan Iya, sekarang oke. itu. Oh iya, justru iblis yang Anda berkarya melihat ke orang Islam bahwasanya ini. dengar. Gantian ngomong Anda dah. Nih, saya membaca bacain. dengan dalil Nih, yang ada di Yohanes si putih adalah 12 bala nomor tentara 31 setan itu. yang bertugas Jelas sekali menggoda para bahwasanya nabi. Dialah yang datang ke iblis Muhammad. dilemparkan keluar. Iblis dilemparkan Harusnya keluar dari kalian mana? berterima kasih kepada si putih, bala tentara setan yang datang ke Akui Muhammad dulu. dalam bentuk Jibril, ya, Akui dulu, guna menyampaikan iblis dilempar keluar bisikan-bisikan dari mana? kepada beliau dalam bentuk wahyu. Iblis dilemparkan dari Sebentar. Ini yang Pak datang Den, ke tolong Muhammad. dicabut semua Akui moderatornya, Pak dulu. Den. Ini Pak Den, tolong dicabut dulu semua moderatornya. menurut ini Yesus ini dilemparkan dari mana? tertulis Bang Akui Juma, dulu, Bang. Pak. Aku dulu. Iblis dilemparkan dari mana? Ayo. Hei. Dari mana-mana. Si putih. Iblis Loh, dilemparkan kenapa kamu keluar dari takut mana? ditanya? Aku ditanya. Nabi mau didatangi sama siapa? Iblis dilempar Sama si keluar putih. dari mana? Siapa sih? Teman-teman, aduh. Iblis
dilempar keluar dari mana? Itu dulu selesaikan. Lo udah dijawab, dilemparkan dari dunia, udah jelas. Nih, Teman-teman ada si datanya. Yang dipaksakan Kasih ini datanya. apa? Ini udah jelas. Ayo. Ini saya jawab kamu ya. Sekarang saya jawab kamu diam. Nih. Ayo, Yohanes ayo. 12 ayat 31 yang kamu bilang. Sekarang berlangsung penghakiman di atas dunia. Paham ya dunia ya? Sekarang juga penguasa di mana nih? Dunia akan dilemparkan keluar dari mana? Keluar dari mana? dunia. Dunia. Waduh, keluar dunia. Di mana tadi? Dunia ini maksud di sini bumi atau bukan? Dunia. Sekarang kamu jawab. Nah, iblisnya dilemparkan ke mana? Muhammad didatangi sama si putih, dikasih wahyu, jelasin. Tunggu. Jelasin. Tunggu. Oh, nanya mulu. Nanya Jangan mulu. kemana-mana dulu. Loh, Jangan nggak berani kemana-mana kalau dulu. ditanya. Nggak berani ditanya. Dengar. Dunia Saya udah di jawab, situ. ini pakai Dengar. data. Dunia di situ. Udah pakai Dengar. data, sekarang kau jawab. Dunia di situ. Si putih yang datangi bahasa Muhammad. Yunaninya apa? Si putih G. yang datangi. G. Bahasanya G. Nggak berani Juga ditanya. menggunakan Ini bahasa Yunani teman-teman. G. Kualitasnya. G itu artinya Hah? tanah. Ada yang ngurungin, moderator, nggak apa-apa moderator ya, selama masih bisa di